Bang, melihat atau menyoroti kemarin di sidangnya Dokter Tifa, Majelis Hakim menawarkan RJ kembali kepada Dokter Tifa namun ditolak. Memang mekanismenya seperti apa sih Bang, RJ itu sampai ditawarkan oleh Majelis Hakim? Jadi eh, dalam hal ini pemerintah ya, di bawah naungan beberapa elemen hukum atau beberapa penegak hukum dalam proses hukum, baik itu di tingkat kepolisian, nanti kejaksaan, bahkan nanti pengadilan pun sekalipun, itu eh, melalui proses yang namanya adanya restoratif justice. Nah, syarat-syarat restoratif justice ini ya, syarat ini hanya bisa atau hanya ditawarkan oleh pihak-pihak berwenang itu apabila ya ini bukan satu eh, tindak pidana yang sangat krusial atau serius. Artinya bukan tindak pidana narkotika, bukan tindak pidana illegal logging, terus bukan tindak pidana eh, hal-hal yang menyangkut pembunuhan ya, atau eh, yang mengkhawatirkan pemerintah ya, artinya itu. Kalau ini memang adanya restoratif justice yang bisa disampaikan oleh dalam hal ini pihak polisian, terus nanti di kejaksaan dari pihak majelis hakim atau jaksanya melalui proses itu sebenarnya sih ini mekanisme ini yang dibuat. Jadi restoratif justice adalah langkah terbaik sebenarnya untuk melakukan satu proses di mana peradilan itu berhenti dengan adanya restoratif justice. Hak-haknya sama-sama di win-win solusi. Artinya win-win solusi itu hak-haknya sama-sama terakomodir. Artinya itu. Jadi kalau memang yang namanya restoratif justice ini ditawarkan dari pihak terdakwa tidak mau melakukan restoratif justice, itu adalah hak. Tandanya sidang berlanjut, ya, sidang berlanjut dan nanti dibuktikan di proses sidang dan fakta bukti di persidangan. Bang, memang ini sudah diatur oleh undang-undang atau memang kebaikan Pak Jokowi sendiri untuk menawarkan restoratif Ini diatur, justice ini? namanya restoratif justice diatur di undang-undang, mulai dari peraturan perkara Kapolri, peraturan Mahkamah Agung, dan semua di kejaksaan, di pengadilan pun, di Mahkamah Agung pun ditawarkan ada. Dan semua restoratif justice itu memang dibenarkan dan harus dilalui proses mekanisme itu memang. Tapi balik lagi, kalau memang dari pihak yang tidak mau, itu adalah mereka tidak menggunakan yang namanya kesempatan restoratif justice itu. Melihat Dokter Tifa sendiri untuk memilih melawan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Ya, karena yang namanya terdakwa ini biasanya sebelum proses yang namanya proses fakta sidang nanti bergulir ya, dia ada rasa percaya diri, ya, ada rasa percaya diri, ada keinginan untuk membuktikan di fakta sidang, dan dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sudah benar. Tapi ingat, semua itu harus disandingkan nanti fakta sidangnya, karena pembuktian dalil-dalil yang disampaikan itu dia harus buktikan apa yang sudah dia lontarkan, apa yang dijadikan satu delik aduan dia sebagai apa yang dilaporkan, kan gitu. Nah, tinggal nanti kalau memang sudah dia bacakan dakwaan, terus dia menolak, dia lakukan eksepsi. Nah, penolakan eksepsi itu biarkan nanti majelis hakim menilai apakah penolakan eksepsi ini hakim menerima atau menolak. Kalau tidak substansial pasti ditolak. Jadi tinggal nanti kita lihat ya, apa yang menjadi penolakan, apa yang menjadi sanggahan, apa yang menjadi keberatan, semua nanti ditolak. Nah, kalau memang itu ada penolakan itu dan ada dasar-dasarnya, tentunya hakim juga akan melihat secara analisa hukum, kan nggak bisa serta-merta lihat oh ini salah, ini benar, yang benar disalahkan, enggak. Ini saya rasa peradilan ini cukup baik sekarang ini, lebih kepada proporsional dan secara subjektif ya, menilai sesuai dengan apa yang seharusnya.
kemarin pihak dari Dokter Tifa pun menyampaikan bahwa kasus persidangan ini akan memakan waktu sangat lama, mungkin gimana itu Bang? Bertahun-tahun bahkan dari pihaknya kemarin bilang. Ya, jadi yang namanya proses sidang ini kan memang membutuhkan rangkaian. Jadi rangkaian kejadian proses hukum ini mulai dari orang-orang yang disangkakan ataupun terdakwa, BAP-nya dilihat, terus saksi itu kan ada berapa? 100 lebih. Nah saksi ini kan juga hadir nanti yang mengetahui melihat, dan nanti memang mungkin dari pihaknya JPU mengajukan saksi, ya dari pihaknya terdakwa menggunakan saksi, pelapor pun menggunakan saksi. Jadi saksi-saksi itulah yang memakan waktu yang cukup lama sehingga nanti terfaktakan di persidangan. Jadi kalau itu memang menjadi satu proses yang namanya satu perjalanan persidangan di dalam proses pembuktian nanti, itu lebih makan waktu banyak juga itu. Jadi kita pasti nunggunya lama juga. Karena proses sidang ini kan, kalau apalagi sidang pidana itu kan pasti biasanya jadwalnya tuh siang sampai sore, bahkan nanti sampai malam. Kalau dilanjutkan malam sampai besok lagi terus, nah ini bisa berbulan-bulan. Dan kalau nanti berbulan-bulan tandanya harusnya ya nanti ada cara bagaimana supaya proses hukum ini lebih cepat, lebih dipersingkat, tetapi lebih mempunyai bobot nilai yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya nanti buat hasil akhirnya ya, seperti itu. Dalam artian lain kan saksi dan barang bukti itu ratusan, mungkin akan mengerucut gitu Bang, atau tetap akan dihadirkan sesuai BAP dari kepolisian? Ya jadi gini, tidak selalu, tapi di dalam nanti proses nanti kan JPU melihat juga mana saksi-saksi yang mempunyai bobot, mana saksi-saksi yang melihat, mengetahui dan memang membuka satu proses peristiwa kejadian kan. Nah itu yang nanti biasanya lebih diakomodir, lebih didahulukan untuk bisa dijadikan saksi, karena itu mengerucut kepada prosesnya nanti pembuktian, saksi dan lain-lain nanti buat pemfaktaan ya sebuah kasus itu, seperti itu. Mungkin ada pesan Bang untuk Dokter Tifa yang ya, kalau saya melihat ya Dokter Tifa menggunakan haknya untuk menolak apa yang sudah disampaikan majelis hakim. Tetapi dalam hal ini silakan aja, itu kan bagian terpenting untuk meyakinkan bahwa dia akan bisa membuktikan pada sidang. Oleh karena itu dengan adanya seperti itu, keyakinan yang ada ya untuk Dokter Tifa silakan bisa ya menggunakan haknya ya, bisa melakukan satu perlawanan, pembuktian, bahkan pemfaktaan nanti di fakta sidang. Kita lihat aja kalau itu betul, maka semua rakyat Indonesia ini akan melihat kebenarannya dan nanti akan dianalisa oleh semua orang untuk bisa dijadikan satu kesimpulan yang pastinya ini ada berkesesuaian, berkorelasi, dan semua pasti nanti terbentuk satu faktanya. Ya kita lihat aja, memang yang namanya satu hak terdakwa untuk bisa menolak itu silakan saja. Tidak, karena ini bukan dari Pak Jokowi ya, ini dari pengadilan yang menawarkan, karena memang biasanya restoratif justice itu diatur karena cara hukumannya di bawah 5 tahun gitu.